السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian bisa meluangkan waktu untuk beriktikaf di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 234 berkaitan dengan iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan iddatul wafat, masa menunggu seorang istri yang meninggal dunia, ditinggal mati oleh suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iddah atau masa menunggu seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebelumnya kita sudah mempelajari dan mengkaji beberapa hukum-hukum terkait dengan masa iddahnya orang yang dicerai atau ditalak oleh suaminya. Ada beberapa keadaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan iddah orang yang diceraikan oleh suaminya. Ada yang iddahnya 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Ada yang iddahnya 3 bulan. Ada yang iddahnya kemudian sampai melahirkan anak jika istrinya sedang hamil. Yang selanjutnya adalah ketika perceraiannya itu berdasar karena dia ditinggal mati oleh suaminya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234 ini menjelaskan tentang masa iddah orang yang atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dan orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan kemudian suaminya tersebut meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri tersebut menunggu atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dan kemudian jika masa iddahnya tersebut telah selesai, maka tidak ada dosa
bagi para wali, ya, wali daripada seorang wanita tersebut yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada dosa bagi mereka untuk membiarkan perempuan tadi, istri yang tadi ditinggal mati oleh suaminya, untuk menikah kembali dan melakukan perbuatan yang patut baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini berkaitan dengan masa menunggu seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Makna secara umum dari ayat yang tadi kita sampaikan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan mereka kemudian meninggalkan pasangan-pasangan atau istri-istri, maka bagi mereka istri-istri tersebut adalah beriddah atau menunggu, tidak boleh menikah kembali. Bahkan juga mereka berdiam diri di rumahnya, berkabung di rumahnya, tidak boleh kemudian berhias diri, tidak boleh keluar rumah kecuali yang urgent saja. Tidak seperti kebanyakan perempuan lainnya, ya, mondar-mandir keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya atau tidak diperlukan. Nah, kalau ada kemudian seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus berdiam diri di rumahnya. Berdiam diri di rumahnya, masa berkabung baginya. Tidak boleh kemudian dia berhias diri, ya. Tidak boleh kemudian dia memakai wangi-wangian. Tidak boleh kemudian dia keluar rumah seperti halnya orang lain seperti biasanya. Dia tetap berada di rumahnya selama masa iddah tersebut, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Adapun kemudian ketika masa iddahnya tersebut telah selesai, maka tidak ada dosa bagi para wali untuk membiarkan mereka keluar, untuk membiarkan kemudian mereka, para istri-istri tadi yang ditinggal mati oleh suaminya, untuk menikah kembali. Dan juga kemudian dibolehkan lagi untuk berhias diri dan memakai wangi-wangian di dalam rumahnya. Wallahu alimun bi'amalikum, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang dikerjakan oleh kalian, kata Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas setiap gerak-gerik seorang hamba. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga patut bagi seorang hamba untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mentaati setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perintah untuk tetap berdiam diri, berihdad atau tidak, masa berkabung bagi seorang istri untuk tidak kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum makna daripada ayat surat Al-Baqarah ayat 234 daripada surat Al-Baqarah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 234 ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan seseorang itu meninggal dunia dengan kata-kata yutawaffaun. Yutawaffaun bahasanya seperti halnya objek, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang yang meninggal dunia dengan bahasa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa objek. Artinya bahwasanya ada yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mati sendiri, tidak hidup sendiri. Ada yang menciptakan kita dan ada yang mewafatkan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengambil ruh tersebut. Ruh yang ada dalam diri kita adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau kehidupan dan kematian kita ini adalah salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan ambil kembali pada saatnya.
Allah berikan kita kehidupan, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengambil kehidupan itu dan memberikan kematian kepada kita. Maka kehidupan dan kematian adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya suatu saat kita semua yang sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menemukan yang namanya kematian. Akan diambil kehidupan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dapatkan. Setiap ada orang meninggal dunia, kita dapatkan orang tersebut hidup tadinya, maka kemudian diambil oleh Allah kehidupannya, diberikan kematian oleh Allah. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bukan kita kemudian hidup dan mati sendiri-sendiri. Tidak, bukan kita mau hidup kapan ya monggo, mau mati kapan ya monggo. Ada yang mengatur kita, ada yang menciptakan kita, dan kemudian ada yang mengambil ciptaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang meninggal dunia, kita kemudian selalu mengucapkan istirja atau kalimat mengembalikan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, yang pertama sekali lagi, salah satu faedah daripada ayat ini adalah kita mengingatkan kita semuanya bahwasanya setiap kita ini pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada kita. Maka hendaklah kita bersiap diri sebelum kematian menjemput kita. Yang pertama, yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata istri di sini dengan kata-kata az-zauj. Az-zauj itu dalam bahasa Arab berarti pasangan. Ini merupakan kata yang fasih ya, yang baku dalam bahasa Arab, yang resmi. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata suami atau istri sama bahasanya, zauj atau pasangan. Azwajan bentuk banyaknya, pasangan-pasangan. Ya, jadi zauj itu merupakan kata yang resmi di sini, baik digunakan untuk perempuan ataupun laki-laki. Meskipun kemudian pada saat ini atau setelahnya untuk membedakan antara pasangan laki-laki dan perempuan atau suami atau istri ditambahkan ta marbutah. Ya, terakhirnya untuk mengungkapkan untuk memberikan semat, menamakan istri disebut dengan zaujah. Kalau suami zauj. Ya, meskipun yang fasihnya atau bahasa Al-Quran atau bahasa Arab yang resminya zauj sudah cukup. Namanya pasangan. Kalau kita berbicara dengan seorang laki-laki, suaminya kita mengatakan zauj, maka yang dimaksud adalah seorang istri. Kalau kita berbicara dengan seorang istri, mengatakan kata-kata zauj, kemana pasanganmu, berarti yang dimaksud adalah suami. Ya, ini sebenarnya lebih fasih dalam bahasa Arab ketimbang zaujah. Ini yang kedua. Bahasa zauj adalah bahasa yang lebih fasih dalam bahasa Arab ya, yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam mengungkapkan pasangan suami atau istri dengan kata-kata az-zauj. Yang ketiga perkara tentang masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu di antara istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummul Mukminin. Beliau Ummu Salamah menceritakan tentang seorang perempuan di masa jahiliyah. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa jahiliyah ketika ada seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa berkabungnya adalah selama 1 tahun penuh. Ummu Salamah meriwayatkan satu hadis ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan bahwasanya seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian dia
mengeluhkan tentang matanya karena terlalu bersedih, menangis terus, kemudian dia mengeluhkan tentang matanya. Jadi ada seorang perempuan di masa jahiliyah yang bernama Atikah namanya. Kemudian dia mempunyai seorang suami yang bernama Al-Mughirah Al-Makhzumi, meninggal dunia. Kemudian saking sedihnya dia menangis terus sampai kemudian keluarganya mengeluhkan tentang matanya. Datang kemudian kepada Nabi SAW, minta izin agar bisa kemudian memakai celak. Nah, ini salah satu alat berhias zaman dahulu, ya, celak. Maka Nabi SAW kemudian tidak memperbolehkannya karena menggunakan celak termasuk daripada bagian berhias. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bersabda, "Laqad kanat ihdakunna takunu fi syarri ahlasiha fatamkuthu fi baitiha haulan idza tawaffa zawjuha." Kata Nabi SAW, dahulu di masa jahiliyah, ketika ada salah seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka kemudian dia pun akan menggunakan pakaian yang paling jelek yang dia miliki, yang paling lusuh. Dia akan memakai pakaian yang paling jelek yang dimilikinya sebagai tanda kehinaannya, sebagai tanda masa berkabungnya. Kemudian dia akan berdiam diri di rumahnya selama 1 tahun. Bahkan dia akan ditempatkan mengambil tempat di tempat yang jorok, yang sangat yang bau dan lain sebagainya, bahkan jauh dari rumahnya. Kemudian ketika ada fayamurru 'alaiha al-kalbu fatarmihi bil ba'rah, ketika ada anjing lewat di depannya, maka dia pun akan mengambil kotoran, kemudian melempar anjing itu dengan kotoran sebagai tanda kehinaannya. Jadi kalau ada anjing lewat, dia pun kemudian akan mengambil kotoran binatang, kemudian mengambil kotoran dan melempar anjing tersebut dengan kotoran tersebut sebagai tanda kehinaan dia. Nah, seperti ini dulu di masa jahiliyah, ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan berkabung selama 1 tahun dan akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Maka kemudian Nabi SAW ketika datang tadi Ummu Salamah atau keluarga perempuan Atikah yang setelah ditinggal mati oleh suaminya dia sangat bersedih, kemudian meminta izin kepada Nabi SAW untuk menggunakan celak berhias sedikit karena khawatir matanya bengkaknya luar biasa. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Dulu di masa jahiliyah luar biasa keadaan orang yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hina, kemudian mereka berkabung dalam sedemikian rupa. Maka kata Nabi SAW, afala 4 ashrin wa ashra, kenapa dia tidak melaksanakan hal tersebut selama 4 bulan 10 hari saja. Maka dari hadis ini kemudian juga menguatkan tentang masa iddah, menunggu seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya. Di masa jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum syariat Islam diterapkan oleh Nabi SAW, maka seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya dia akan berkabung selama 1 tahun. Nah, kemudian ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, bahwasanya salah satu hikmah dari penetapan masa berkabung, masa iddah seorang yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari tersebut adalah faedahnya atau tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi terbebasnya rahim seorang istri daripada hamil. Jadi selama masa 4 bulan 10 hari ini akan diketahui dengan pasti apakah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini adalah hamil atau tidak. Nah, ini untuk memastikan
apakah dia hamil atau tidak, steril, tidak ada kehamilan yang terjadi bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga kemudian syariat Islam adalah diwajibkan bagi mereka untuk masa menunggu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Karena janin akan dibentuk, akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan ruh setelah 4 bulan tadi. Kata dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dijelaskan bahwasanya selama 4 bulan pertama janin itu kemudian akan berbentuk nutfah, segumpal darah. Maka kemudian setelahnya akan berbentuk menjadi alaqah. Kemudian setelah 4 bulan kembali akan menjadi segumpal daging. Dan 4 bulan berikutnya, maka kemudian setelah di 4 bulan yang di 40 hari, bukan 4 bulan. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga disebut dengan mudghah, udah ada bentuk dagingnya. Maka setelah itu akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kurun waktu masa akhirnya ada 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kira-kira. Maka setelah 4 bulan berlalu dilebihkan 10 hari setelah itu, maka sudah bisa kemudian memastikan bahwa apakah rahim seorang perempuan ini steril daripada kehamilan atau tidak. Ini adalah tujuan yang utama diberlakukannya masa iddah atau masa menunggu seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, agar mengetahui dengan pasti kondisi keadaan rahimnya. Kalau sampai nanti tidak diperhatikan hal tersebut, maka akan menimbulkan percampuran antara nasab. Tahu-tahu setelah ditinggal mati oleh suaminya, baru beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, meninggal dunia oleh suaminya. Kemudian dia sudah menikah baru sebulan atau baru beberapa 2 bulan atau 3 bulan kemudian sudah menikah, tahu-tahu ada janin yang terbentuk atau kehamilan yang terjadi padanya. Kemudian setelah menikah lagi, maka akan adanya percampuran nasab, padahal milik anak daripada suami yang meninggal tadi, tapi kemudian dianggap adalah anak daripada suami barunya. Maka ini akan ada nanti percampuran nasab antara anak yang nanti akan dilahirkan oleh seorang istri tadi. Ini beberapa faedah yang bisa diambil daripada ayat 234 dari surat Al-Baqarah. Adapun kemudian hukum-hukum yang terkait, hukum-hukum syar'i yang terkait dalam surat Al-Baqarah ayat 234 ini, yang pertama adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang disampaikan oleh muallif kita, oleh pengarang kitab ini. Yang pertama adalah apakah ayat ini menjadi penghapus bagi ayat yang mengatakan dan menegaskan bahwasanya masa berkabung seorang istri itu selama setahun atau tidak. Ini hukum yang pertama. Apakah ayat surat Al-Baqarah ayat 234 ini menjadi penghapus hukum dari surat Al-Baqarah ayat 240 atau tidak? Maka para mayoritas ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menghapus hukum yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang ditinggal mati oleh, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri atau pasangan-pasangan, wasiyatan li azwajihim, maka mereka harus berwasiat kepada istri-istri mereka tersebut, mata'an, yaitu dengan memberikan nafkah, wasiat untuk memberikan nafkah, ilal hauli ghaira ikhrajin, selama 1 tahun, dan agar dia tidak
tidak keluar dari rumahnya. Jadi kalau ada seorang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan istri, maka istri-istri tersebut harus diwasiatkan untuk diberikan nafkah selama setahun dan tidak boleh keluar dari rumahnya selama 1 tahun. Ini hukum yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 240. Kata para ulama, kemudian hukum ini dihapus oleh surat Al-Baqarah ayat 234 yang kemudian menegaskan tentang masa menunggu, masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya adalah, kok bisa ayat 200 surat Al-Baqarah ayat 234 menghapus hukum surat Al-Baqarah ayat 240? Padahal mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat ini pernah kita sampaikan bahwasanya terkait dengan nasikh wal mansukh, ya. Ada ayat-ayat yang dihapus tentunya akan datang lebih dulu ketimbang yang menghapus. Ya, yang menghapus tentu belakangan datangnya. Tapi ini yang menghapus kok ayatnya 234, yang dihapus 240, yang datang belakangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu diketahui berbeda antara susunan urutan ayat yang turun dengan urutan ayat yang ditulis. Meskipun surat Al-Baqarah ayat 234 ini, meskipun kesannya ditulis di awal lebih dahulu daripada surat Al-Baqarah ayat 240, ya, tapi ayat 240 ini lebih dahulu dia turun ketimbang surat Al-Baqarah ayat 234. Jadi ayat 240 dulu yang turun, yang berkaitan dengan masa berkabung seorang istri adalah setahun. Itu dulu yang pertama turun kepada Nabi ayatnya. Baru kemudian turun ayat yang menyatakan bahwasanya seorang istri masa berkabungnya, masa menunggunya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dari urutan turunnya ayat, maka ayat 240 ini lebih dahulu turun, meskipun ditulis ayatnya nanti belakangan. Sehingga tetap kata para jumhurul ulama, mayoritas ulama, meskipun letaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 ini belakangan, tapi karena dia lebih dahulu turun, maka tetap ayat 234 ini menjadi penghapus hukum daripada surat Al-Baqarah ayat 240. Jadi dijadikan dia penghapus hukumnya dihapus. Tulisannya, bacaannya masih sampai sekarang. Bacaannya masih ada sampai sekarang di Al-Quran kita dalam surat Al-Baqarah. Yang dihapus adalah hukumnya, seperti yang sudah sempat disampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan nasikh wal mansukh. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang juga dihapus tilawahnya. Maka surat Al-Baqarah ayat 240 ini merupakan contoh yang dihapus hukumnya saja. Ayatnya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Hukum yang berlaku adalah surat Al-Baqarah ayat 234, yaitu ketika ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus berkabung atau masa menunggu beriddah adalah selama 4 bulan 10 hari. Yang setahun sudah tidak berlaku lagi. Meskipun dalam Al-Quran masih dicantumkan, ini namanya dihapus hukumnya. Yang dihapus secara hukum saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ini yang pertama. Jadi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya masa berkabung atau ayat ini adalah menghapus ayat dari surat Al-Baqarah ayat 240. Meskipun nanti ada sebagian ulama mengatakan ini bukan ayat yang menghapus, bukan. Ini hanya memberikan keringanan saja katanya. Takhfif. Keringanan bagi orang-orang yang dulu berkabungnya selama setahun
diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan 10 hari saja. Sama seperti sholatnya musafir kata mereka. Tapi jumhurul ulama mengatakan ini bukan keringanan, tapi ini adalah penghapusan hukum, penggantian hukum, diganti hukum. Pergantian hukum bukan rukhsah. Seperti halnya salat musafir. Kalau rukhsah nanti bisa saja setahun. Bisa saja setahun bisa diambil, bisa tidak, menjadi pilihan. Sehingga para mayoritas ulama mengatakan, jumhurul ulama mengatakan ayat ini sebagai penghapus daripada ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 240. Ini yang pertama. Hukum yang kedua yang berkaitan dengan iddahnya orang yang hamil. Seorang istri yang hamil ketika meninggal suaminya. Ketika ada seorang istri, dia dalam keadaan hamil kemudian meninggal suaminya, maka seperti apa masa iddahnya? Apakah iddahnya ngikutin kehamilannya sampai anaknya lahir, atau 4 bulan 10 hari? Nah, ini ada permasalahan seperti ini. Ada seorang yang hamil, kemudian dalam masa kehamilan tersebut meninggal suaminya. Mana yang dipilih? Apakah iddah kehamilan, atau iddah ditinggal mati oleh suaminya? Padahal iddahnya seorang hamil kan jelas. Iddahnya orang hamil apa? Sampai dia melahirkan anak. Iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau sekarang ada orang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, bagaimana iddahnya? Dijelaskan bahwasanya iddah seorang yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wad'ul hamli, sampai dia melahirkan anak. Ini pendapat pertama, sampai dia melahirkan anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'ana hamlahunna. Orang yang dalam keadaan hamil, istri-istri yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Fal ayah hadhihi qad khassasat al-umum wal warid fi qouli ta'ala walladzina yatawaffawun. Ini sekaligus ayat ini menjadi pentakhsis, menjadi mengkhususkan keumuman ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang orang yang ditinggal mati oleh suaminya, yang harusnya yang secara umum orang yang ditinggal mati oleh suaminya adalah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tapi karena dia dalam kondisi hamil, maka ada ayat yang berikutnya yang menjelaskan bahwasanya dia kalau dalam keadaan hamil, dia iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, masa menunggunya adalah selama sampai dia melahirkan anak, bukan 4 bulan 10 hari. Meskipun masih 2 bulan dalam baru usia kandungannya 8 bulan kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Menurut jumhurul ulama, pendapat ini mayoritas ulama, masa iddahnya adalah sampai setelah dia melahirkan anaknya, bukan 4 bulan 10 hari. Atau ketika baru ditinggal mati oleh suaminya, tahu-tahu dia baru hamil 1 bulan, maka masa menunggunya bukan 4 bulan 10 hari, sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ini jumhurul ulama. Ada pendapat lain lagi. Satu pendapat yang lainnya disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya diambil masa yang paling lama. Diambil masa yang paling lama. Apakah kehamilannya lebih lama daripada masa iddah daripada orang, misal dia baru
baru ditinggal mati oleh suaminya. Baru umur kandungan sebulan ditinggal mati oleh suaminya. Maka yang lebih lama masanya menunggunya adalah apakah 4 bulan 10 hari atau harus menunggu anaknya lahir? Menunggu anaknya lahir karena baru 1 bulan umur kandungannya. Maka dia harus beriddah sampai anaknya lahir. Karena yang lebih lama adalah iddahnya kehamilan di sini. Tapi kalau sudah umur 8 bulan setengah misalkan, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus beriddah menurut pendapat Ibnu Abbas, iddah yang paling lama, yang lebih lama, yaitu ditinggal mati oleh suaminya. Karena masa kehamilannya tinggal 1 bulan setengah. Sedangkan masa iddah, masa menunggu yang seharusnya setelah ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Lebih lama masa menunggu 4 bulan 10 hari. Maka dia beriddah dengan iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini disebut oleh Ibnu Abbas, ya, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, dia beriddah dengan ab'ad al-ajalain. Masa yang lebih lama daripada 2 masa tersebut. Apakah yang lebih lama itu masa kehamilan atau masa ketika ditinggal mati oleh suaminya? Diambil salah satu di antara yang lebih lama. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini menggabungkan 2 pendapat tadi. Pendapat dari masa iddah orang yang hamil atau masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun sekali lagi pendapatnya jumhurul ulama tetap mereka mengatakan bahwasanya orang yang hamil dalam keadaan hamil kemudian dia ditinggal mati oleh suaminya, mau seperti apapun keadaan kehamilannya, usianya berapapun, tetap masa iddahnya adalah menunggu sampai anaknya lahir. Mau 2 bulan lagi, sebulan lagi, seminggu lagi masa kelahirannya, berarti sampai anaknya lahir. Atau mau ya dari 9 bulan, ya tetap menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama adalah masa kehamilan, masa iddahnya adalah sampai anaknya dilahirkan. Nah, ini apa dalil-dalilnya? Dalil yang pertama yang dibawakan oleh jumhurul ulama adalah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan bahwasanya wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Keumuman ayat ini mengatakan bahwasanya orang yang hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan anak. Maka kata pada jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan ayat yang berkaitan dengan ditinggal mati oleh suaminya umum bagi siapa saja, mau dia hamil ataupun tidak hamil, umum ini. Mau setelah dia diajak malam pertama ataupun belum malam pertama, disentuh ataupun belum disentuh, umum ayatnya ini. Maka ayat ini kemudian dikhususkan. Ayat ini dikhususkan oleh ayat yang menjelaskan tentang masa iddah orang yang hamil, yaitu masanya adalah sampai anaknya dilahirkan. Ini menurut pendapat jumhur ulama, dalil yang pertama. Yang kedua, mayoritas ulama juga berdalil dengan sunnah Nabi SAW, hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah, bahwasanya dia pernah berada di bawah kekuasaan Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini adalah sahabat Nabi SAW yang syahid nanti di perang Badar. Ketika dia meninggal dunia, sahabat ini meninggal dunia, istrinya adalah Subai'ah al-Aslamiyah. Ya, di dalam Hajjatul Wada, ya, termasuk bukan syahid, ya, termasuk sahabat yang masyhur yang pernah mengikuti perang Badar. Meninggal sahabat ini waktu haji wada. Waktu haji wada dengan Nabi SAW meninggal sahabat ini. Maka kemudian istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Sebelum beberapa bulan, baru beberapa bulan, dia kemudian dia hamilnya, kemudian dia wafat, kemudian istrinya melahirkan. Maka kemudian setelah baru beberapa bulan, tidak lama,
dia melahirkan anak. Belum sampai 4 bulan 10 hari, baru beberapa bulan saja melahirkan anak. Maka kemudian setelah itu dia pun setelah melahirkan anak, masa nifas sekian hari ya, mungkin dia sekian hari atau mungkin bisa sebulan ataupun paling lama 60 hari ya. Maka dia kemudian setelah selesai nifas dia kemudian berhias. Kemudian setelah dia berhias, kemudian dia dihitbah, dilamar. Fadakhala 'alaiha Abu An-Nasabil, maka ada seorang yang melamarnya. Maka setelah itu dikatakan oleh seorang yang mendapatkannya, ya dia berhias, mungkin dia berhias kemudian berharap ada nanti juga orang yang naksir sama dia kembali, karena sudah meninggal oleh suaminya. Maka setelah didapatkan oleh seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Nasabil, dia mengatakan, kenapa kamu sudah berhias seperti ini? Ya. Kenapa kamu sudah berhias seperti ini? Apakah kamu ingin ada seorang yang menikahimu kembali? Maka kemudian dia mengatakan, wallahi ma anta binakih hatta yamurru 'alaika 4 ashhur. Sungguh, kata dia, demi Allah kamu tidak boleh kemudian menikah sampai habis masa 4 bulan 10 hari. Maka kemudian Subai'ah mengatakan, falamma qala li dzalika jama'tu 'alayya thiyabi hina amsaytu fa ataitu Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika dia mengatakan hal tersebut, aku pun kemudian bergegas menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia kemudian bergegas menemui Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan keadaannya. Maka setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam berfatwa kepadanya bahwasanya dia sudah selesai masa iddahnya sampai masa kehamilannya, sudah lahir tadi anaknya. Padahal baru beberapa bulan, belum sampai 4 bulan 10 hari. Baru beberapa bulan, maka Nabi pun kemudian mengatakan dibolehkan setelah nifasnya selesai tadi, maka dibolehkan untuk berhias oleh Nabi. Boleh hal itu dilakukan, bahkan dia kemudian memerintahkan dia, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk menikah kalau sudah ada yang naksir sama dia. Artinya menurut hadis ini jumhurul ulama, mayoritas ulama berdalil bahwasanya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia dalam keadaan hamil, tetap masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Mau masih berapa bulan pun itu, mau masih lama ataupun masih sebentar. Tapi setelah anaknya lahir, kemudian setelah masa nifasnya selesai, sudah boleh dia kemudian menikah dengan orang lain. Sudah boleh berhias. Masih sebulan saja, masanya sebulan saja atau 2 bulan atau 3 bulan. Yang penting tidak sampai 4 bulan 10 hari. Tidak harus mengikuti 4 bulan 10 hari. Atau barulah hamil saja, baru umur usianya 1 minggu, tetap masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Ya, wad'ul hamli ini patokannya. Ya, ini menurut jumhurul ulama, dalil yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Nah, ini kalau Ibnu Abbas tadi, beliau mengatakan beliau memilih menggabungkan. Dalilnya adalah digabungkan antara dalil yang mengatakan bahwasanya antara iddahnya orang yang ditinggal mati dengan orang yang dalam keadaan hamil. Digabungkan mana yang lebih lama, itu yang diambil. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau jumhurul ulama tetap mengacu kepada iddahnya masa menunggunya orang hamil sampai anaknya lahir, mau masih lama ataupun masih sebentar. Kalau ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak memakai, dan dia dalam keadaan hamil, tidak memakai hukum iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi memakai hukum iddah orang yang hamil sampai anaknya dilahirkan. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, terkait dengan iddah daripada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Masih ada beberapa 2 lagi hukum yang terdapat dalam ayat 234 ini terkait dengan
ihdad, masa berkabung, ya, masa berkabung seorang istri itu apa yang disebut dengan ihdad, apa yang disebut dengan berkabung dalam Islam, apa yang dimaksudkan dengan berkabung, bagaimana waktunya, dan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama ini terkait dengan ketika seorang istri dalam keadaan beriddah, ya. Apa saja yang disyariatkan, maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kita kesehatan, usia yang barakah insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik sehingga kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan atau yang kurang jelas sebelum kita akhiri pengajian kita ini, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari apa yang tadi disampaikan terkait dengan iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya, atau iddah orang yang hamil, ya. Iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dia dalam keadaan hamil ataupun tidak dalam keadaan hamil. Ada yang ditanyakan? Cukup insyaallah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, makasih. Pertanyaan pertama, kalau sekarang kebalik, kalau istrinya ditinggal mati oleh suaminya, maka istrinya ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau istri yang meninggal, suami ada masa iddah juga enggak? Enggak ada. Karena masa iddah itu sekali lagi tujuannya untuk memastikan rahim seorang istri. Ya, baik dia ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai masih hidup, ya. Dicerai masih hidup, tetap ada masa menunggunya bagi seorang istri yang ditinggal, yang dicerai oleh suaminya, yang berpisah dengan suaminya, baik dia ditinggal mati ataupun terpisah, hubungan pernikahannya ini selesai dengan kematian ataupun tidak dengan kematian, tetap bagi seorang istri ada masa menunggunya atau masa iddah dalam Islam. Tujuannya apa? Agar mengetahui rahimnya ini steril atau tidak hamil atau tidak nih, hamil atau tidak. Ini tujuannya. Maka ada masa menunggu. Kalau nanti dia perpisahannya, ya, kalau bagi laki-laki intinya tidak ada masa iddah. Karena nggak ada hamil-hamilnya laki-laki itu, ya. Jadi masa iddah ini disyariatkan bagi perempuan yang sudah menikah ketika diceraikan, baik tidak dengan kematian atau tidak, ya, berpisah dengan suaminya dengan kematian atau tidak, atau ditalak, maka tetap ada masa iddah buat perempuan saja. Tujuannya untuk mengetahui kondisi rahimnya, apakah dia hamil atau tidak. Ini yang pertama. Maka bagi seorang suami tidak ada masa iddah, baik bercerai biasa ataupun ditinggal mati oleh istrinya, ya. Hanya ya sepatutnya saja berkabung, masa baru meninggal kemudian sorenya sudah menikah seorang suami, kan nggak mungkin sekali, itu nggak etis lah, ya, nggak etis. Ya beberapa seminggu, 2 minggu atau sebulan boleh lah, ya kan. Nggak boleh langsung meskipun tidak ada persyaratan itu. Mau menikah langsung ya monggo, cuman kan tidak etis secara moral, nggak bisa, kayaknya kok nggak ada sedih-sedihnya, jangan-jangan dia yang membunuh istrinya kan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau istrinya ini bekerja, istrinya bekerja di luar rumah, apakah tidak boleh keluar rumah? Yang orang yang ditinggal mati oleh suaminya, padahal dia harus berkabung, tidak boleh keluar rumah. Kalau ada urusan yang urgent, sekali lagi seperti bekerja, kalau tidak ada lagi, karena pada dasarnya seorang istri itu dinafkahi. Ini dalam Islam. Dalam Islam itu istri dinafkahi. Istri itu dijadikan raja dalam Islam, permaisuri. Dalam Islam itu nafkah itu ada pada seorang laki-laki, suami. Istri itu diam saja di rumah. Ini pada dasarnya di dalam Islam, aturan Islam.
Boleh dia bekerja nanti kalau lingkungannya adalah lingkungan yang tidak mengganggu. Itu pun dengan kemauannya sendiri, tidak dipaksa. Ya, kalau biar ada kegiatan dibolehkan, kemudian dia bekerja dengan kondisinya harus tidak boleh bercampur dengan laki-laki, tidak boleh pekerjaan-pekerjaan yang pokoknya pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya, yang tidak ada unsur kemaksiatan di situ. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Sekarang perempuan pun sekarang bekerja dan lain sebagainya. Maka Islam tetap mempunyai solusi. Kalaupun terpaksa keadaannya, tetap boleh bekerja, tapi yang penting jangan berhias yang berlebihan, jangan berhias, jangan menunjukkan kegembiraan karena masih masa berkabung. Kemudian yang paling jelas, tidak boleh kemudian menikah sampai 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil. Kalau hamil sampai anaknya lahir menurut pendapat mayoritas ulama tadi. Yang jelas kalau misalkan ada keperluan yang urgent seperti tadi bekerja, maka dibolehkan. Yang penting jangan kemudian berhias. Berhias itu kenapa tidak dibolehkan? Menggoda orang lain, akhirnya dinikahi pun orang kalau sudah kesemsem kan harus menikah itu. Ya kan? Tidak boleh kemudian ditahan, kan nanti orang langsung dilamar dia. Ada orang yang suka dilamar akhirnya menikah kan gitu. Sehingga tidak dibolehkan berhias, tidak boleh sediakan keluar rumah kalau ada yang urgent. Padahal seharusnya dia tidak boleh keluar rumah kalau kecuali ada urusan yang penting saja. Nah, karena dia harus bekerja, apalagi sudah terikat kontrak pada zaman sekarang ini kan gitu, sudah menjadi pekerja tetap dan lain sebagainya. Dibolehkan, akan tetapi tetap dia tidak menunjukkan, tidak keluar daripada masa berkabungnya dia, tetap dia menunjukkan kesedihannya, ya. Namun yang paling penting tidak boleh menikah di masa tersebut sampai berlalu 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah, mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan dan bermanfaat buat kita semua insyaallah. Ke depan sekali lagi masih ada 2 hukum yang perlu kita sampaikan, perlu kita pelajari, yang terdapat dari surat hukum yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 234 ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keberkahan usia kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu, saya cari